kalau misalnya teman-teman nih mau mengimplementasikan atau memperkuat atau bahkan mau membuat baru core values gitu ya, dan bingung mulai dari mana, sebenarnya mulai dari hal-hal esensial dulu. Nih, apa yang membuat cocok di sini? Apa yang nyaman, yang sesuatu itu kalau kita bisa pertahankan culture seperti ini, environment seperti ini, berarti itu kan sudah dalam bentuk behaviornya. Betul. Itu melambangkan apa sih dari value-nya? Sesuatu yang kita imani sama-sama, kita yakini sama-samanya, pondasinya sama-sama. This is iSpotlight. Hai Aizen, welcome to iSpotlight, IIRC Spotlight, yaitu ruang di mana kita bisa berbagi inspirasi bukan hanya sekedar tentang sukses ataupun tips-tips efektif, tetapi yang paling penting adalah bagaimana hidup dengan makna dan berdampak. Nah guys, kalau kamu kerja biasanya sering nggak sih kayak mikir-mikir, aduh ini kok nggak sesuai ya sama gue, ini nggak gue banget nih, gue mau resign lah, nggak cocok nih perusahaan ini sama gue. Nah itu sebetulnya kita lagi bicara apa sih? Oke, mungkin itu adalah persoalan-persoalan yang sering terjadi, tapi kali ini kita coba kupas tuntas. Saya nggak akan kasih tahu judulnya, kenapa? Nanti akan dibahas dengan pakar yang kita undang di iSpotlight hari ini. Halo Aizen. Oke, nah nanti kamu tentunya selama 1 jam ke depan bersama saya, Tina Melinda. Saya adalah BizDev dan Program Director dari IIRC, dan Mas Wirzal, monggo. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Wirzal Azraki. Saya biasa dipanggil Bang Wirzal. Saya seorang trainer pengembangan diri. Dengan modul utama saya adalah Value Awareness Training. Saya juga dikenal sebagai seorang trainer yang memfokuskan diri pada bagaimana menginternalisasi nilai-nilai, khususnya dari nilai-nilai personal, ke apapun yang memang dia lakukan ya. Bisa di usahanya dia, ataupun dia sedang bekerja. Oke, nah Bang Wirzal ini teman-teman, tadi Bang ya dipanggilnya. Iya, biasanya dipanggilnya Bang nih. Berarti bukan Mas loh. Iya. Karena Mas sekarang lagi mahal. Naik ya. Naik, jadi Value-nya tinggi. value-nya tinggi. Nah, apakah value kamu juga tinggi, guys? Oke, let's check it out. Nah, Bang Wirzal ini kemarin baru aja ya menyelesaikan training dengan kliennya kita, yaitu tentang internalisasi core value. Yes. Gitu ya. Dan dari feedback dari para peserta ini cukup engaging, dalam pengertian apa? Mereka ternyata ya Bang Wirzal, hasil feedbacknya itu ngerasa kayak, oh gue sekarang jadi tahu nih values gue apa. Oke, great. Gue tahu nih apa yang align dan enggak gitu, dan apa yang perlu diselaraskan gitu. Nah, aku pingin tahu nanti nih, kita akan kupas nih gimana caranya kok bisa Bang Wirzal mengobok-obok nih ya peserta sehingga keluar itu dengan insight yang full gitu ya. Oke, nah kita mungkin mulai gini. Sebelum kita bicara soal values, definisinya corporate value, aku pingin tahu dulu deh, Bang Wirzal sebelum ngerti soal values, sebetulnya Bang Wirzal itu siapa? Kayak apa sih orangnya? Oke. Apanya nih? Everything lah. Oke, so dulu ketika kuliah di S1 di UI, nilaiku tuh jelek. Alhamdulillah bisa masuk, susah keluar. Nilainya jelek, terus kemudian nggak lulus gitu kan. Mungkin dibilang mungkin karena suka ikut organisasi. Betul, ikut organisasi sana-sini, tapi emang cuman buat sekedar ikut-ikut aja. Nggak ada yang bener-bener sampai jadi ketua apa, atau jadi apa gitu. Nggak ada, bener-bener just for have fun. Mungkin for makan siang gratis sekali ya. Mahasiswa soalnya. Terus pada akhir masa kuliah, dan sebenarnya selama di perkuliahan, memang lebih suka mengikuti event-event kemahasiswaan yang sifatnya pelatihan. Nah, kemudian di akhir masa kuliah itu saya ngikutin sebuah pelatihan sama almarhumah guru saya, Mama Linda, saya manggilnya Linda Sarteji Yahya. Dan pada saat itu yang disentuh adalah memang mencari apa sih value diri. Walaupun dia waktu itu nggak menyebutnya sebagai value ya, tapi apa sesuatu yang paling penting untuk benar-benar dihidupkan, dijalankan gitu. Nah, waktu itu saya belum tahu kalau itu namanya values. Nah,
ketika ikut itu saya merasa sesuatu yang berbeda. Oh, saya perlu memberikan sesuatu dong keluar sana. Saya perlu melakukan yang lebih gitu. Saya nggak bisa hanya begini-begini aja. Saya perlu ningkatin kompetensi saya. Tapi itu aja nggak cukup. Karena ketika saya kuliah lagi, alhamdulillah kuliah S2, saya sadar bahwa IPK bagus tuh nggak ngejamin. Apalagi jelek. Iya kan? Pintar aja nggak ngejamin, apalagi jelek. Kita perlu memberikan values lebih. Nah, sekitar 13 tahun yang lalu, Mama Linda meninggal dunia, dan saya ketemu sama guru, Pak Jamil Azaini, yang mengingatkan bahwa kartu nama seorang trainer adalah buku. Jadi pada saat itu saya mulai menyusun apa yang diajarkan sama beliau, yang kemudian saya juga sharingkan selama ini. Saya susun dan ketemu ketika lagi diskusi sama teman-teman, mungkin itu tentang menghidupkan nilai. Jadi judulnya munculnya dari situ. So memang aktifnya selama ini adalah sebagai trainer, fokusnya ke sana. Walaupun kita juga akhirnya belajar hal-hal lain ya, belajar tentang terapi, coaching, dan komunikasi, team building, itu belajar juga dan ngajar juga. Tapi paling kalau ditanya paling narik itu dari mana, ya kalau ngebahas tentang value ini ya gitu. Jadi perjalanannya lumayan juga nih, dan ada dalam perjalanannya Mas Wirzal juga, Abang Wirzal juga ternyata ada guru-guru yang ada di sana. Jelas. Value itu kalau menurut saya salah satunya itu kita dapat memang dari guru-guru kita. Either itu adalah guru-guru formal atau guru-guru non formal seperti itu, atau bisa jadi munculnya itu karena om saya, emang saya gitu, dekat sama bibi saya, tante saya, ada value dari kakek saya gitu. Ada sesuatu yang akhirnya entah kenapa menggerakkan kita mengetahui ini tuh penting loh untuk diperjuangkan, ini penting untuk dihidupkan, dijalankan gitu. Jadi nggak serta-merta hanya aha momen gitu, enggak, tapi ada sesuatu yang memang mempengaruhi kita ke sana ya. Berarti itulah pentingnya juga memiliki guru. Yes, ya benar. banget, Dan alhamdulillah guru kita sama loh. Saya juga berguru sama Mas Jamil. Iya. Hai Mas Jamil. Nah, tadi udah kita mengungkapkan tentang value. Mungkin kita perlu samakan dulu deh persepsinya ya sama Aizen gitu. Sebenarnya apa sih value gitu ya? Menurut Bang Wirzal apa value? So kalau menurut Dr. Schwartz, seorang psikolog yang memang mendalami tentang values, dia mengatakan itu adalah sesuatu yang abstrak. Abstrak memang karena kan nggak jelas. Kita bisa ngomong disiplin, kita bisa ngomong semangat, kita bisa ngomong jujur, tapi bentuknya sendiri kan belum sampai menjadi satu behavior yang jelas. Tapi sesuatu yang abstrak itu kita anggap penting sehingga menentukan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengevaluasi sesuatu, menentukan pilihan. Kalau menurut Schwartz seperti itu. Nah, kalau saya menganalogikannya seperti sebuah pohon. Kalau pohon itu ada buahnya, ada batangnya, ada akarnya. Pohon itu buahnya adalah have atau kesuksesan kita. Batangnya adalah do atau cara apa yang kita bisa lakukan, way, strateginya. Sedangkan akarnya adalah being. Saya analogikan juga sebagai value. Manusia dalam bahasa Inggris disebut dengan human being, bukan human doing, bukan human having. Karena doing dan having, hewan juga bisa. Kalau sebuah pohon akarnya busuk, maka sekalipun ada buahnya akan cuma bisa diambil sekali. Sekalipun ada batangnya, dia tetap akan rubuh, akan tumbang. Apalagi lagi hujan-hujan kayak gini sekarang ya. Tapi sebuah pohon yang akarnya kuat, sekalipun buahnya dicuri sama orang lain. Taruhlah misalnya kita belum berhasil nih mencapai kesuksesan kita. Caranya udah batangnya ditebang oleh orang lain. Artinya cara-caranya udah nggak bisa pakai cara lama. Ingat waktu sebelum COVID yang namanya meeting wajib offline ya. Sekarang meeting kita bisa online. Yang namanya belajar harus ketemu langsung. Sekarang belajar kita bisa lewat podcast seperti ini. Kita sharing-sharing session, banyak yang bisa dipelajarin. Cara-cara berubah. Tapi kalau misalnya akarnya, value-nya, misalnya semangat untuk belajar, rasa ingin tahu, pantang menyerah, kemudian disiplin, jujur, apapun lah value yang menurut dia penting, itu nggak kuat,
maka pohonnya nggak akan bisa tumbuh lagi. Jadi kalau saya bilang value itu adalah tentang sesuatu yang apa yang menurut kita berharga, penting, dan kita pengen perjuangkan. Sesuatu yang berharga, penting, dan ingin kita perjuangkan. Hmm. Jadi guys, kalau misalnya nih kayak zaman saya nih, COVID kan suka banget nih nanam, walaupun saya bukan orang yang ahli gitu kan. Kalau misalnya nih kita mau mengembangbiakkan pun, kita harus lihat dulu nih akarnya ini kuat atau enggak, bisa dipecah atau enggak, ya. Jadi biasanya nih kita potong, kita tanam lagi nih untuk bisa nanti munculin yang baru. Artinya kita juga sebetulnya kalau punya value, kita bisa juga nggak sih mempengaruhi orang lain untuk kemudian bisa memiliki value-value yang sama. Karena ini nanti kaitannya dengan corporate value sebetulnya. Pasti. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa value juga kita dapat banyak banget inputnya dari guru-guru kita. Kayak tadi ya, guru-guru ya, kalaupun itu bukan guru-guru formal kita, tapi itu banyak yang mempengaruhi kita. Nah, akan ada waktunya ketika kita benar-benar menghidupkan values tersebut, maka tanpa kita ngomongin tentang value tersebut, orang juga akan ikut ketarik. Karena dia merasakan manfaatnya. Dia memang merasakan bahwa itu betul dijalankan sama orang tersebut. Dan dia bisa jadikan itu sebagai role model, bisa dijadikan sebagai mentor, bisa dijadikan sebagai, oh ini loh caranya ketika kita menjalankan value ini gitu. Jadi yang namanya kita tadinya mungkin belajar tentang value tersebut, jangan salah, suatu waktu justru kita akan bisa mempengaruhi orang lain, menumbuhkan value tersebut juga di orang lain ya. Itu yang penting sih kalau menurut saya. Oke, Bang Wirzal, ini seru banget ya sebenarnya ngomongin values gitu. Benar. Nah, saya ingin tahu nih pandangan Bang Wirzal. Orang suka ada juga yang bilang, aku udah punya value gitu. Tetapi apa sebetulnya perbedaan menurut Bang Wirzal nih memiliki value dengan menghidupi value? Oke. So, ada sesuatu yang kita anggap penting, tapi ada sesuatu yang kita lakukan. Apakah apa yang kita anggap penting kita jalankan atau enggak? Jangan-jangan kita bilang jujur itu penting, tapi kita nggak lakukan. Akhirnya begini kan? Jangan-jangan kita bilang, oh value saya adalah disiplin. Kita bilang disiplin itu penting, tapi kita nggak lakukan. Ya, tapi tanyakan dulu, yang paling penting buat Anda berarti apa gitu. Karena ada yang ketika saya tanya misalnya seseorang, oke, apa 3 sifat kebiasaan positif yang kamu punya? Oh, dia bilang, oh salah satunya adalah rajin. Ketika ditanya, oke, apa 3 sifat kebiasaan negatif yang kamu punya? Salah satunya dia bilang adalah malas. Berarti kan aneh ya, kalau kayak gitu kemungkinan besar yang lebih muncul adalah yang negatifnya, si malasnya itu sendiri. So, beda utama antara apakah punya value atau menghidupkan value adalah benar-benar dilakukan nggak? Kapanpun, dimanapun, sama siapapun, bahkan ketika nggak ada orang lain pun, apakah dia benar-benar melakukan itu? Kalau memang dia benar-benar melakukan itu artinya dia sedang menghidupkan value tersebut, regardless lagi ada orang lihat atau enggak, karena bukan itu yang paling penting. Tapi karena dia menganggap itu penting buat dia gitu. Jadi can I say like this, misalnya aku tuh sangat penting buat gue adalah empowering others gitu, sehingga apapun ketika aku memimpin sesuatu, aku pasti mengutamakan timku itu mengalami, kemudian punya ruang untuk mereka mencoba gitu kan, untuk dan bertumbuh gitu ya. Dan aku masuk di saat mereka butuh aku gitu kan. Nah, apakah itu sudah bisa kategori bahwa aku sudah mulai menghidupi apa yang kuanggap penting? Ya, itu salah satunya. Itu salah satunya. Artinya tadi ketika empowering others hanyalah sesuatu yang sifatnya abstrak, kemudian ketika itu diturunkan menjadi, ketika saya bersama tim saya akan memberikan ruang buat dia. Ketika saya bersama tim saya akan hadir pada saat mereka membutuhkan saya. Ketika saya bersama tim saya melihat mereka lebih daripada apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri. Hal-hal tersebut adalah turunannya, dan makna atau bagaimana cara menurunkannya memang tiap orang akan beda-beda juga ya, tergantung dia sedang berada di posisi yang mana gitu, dan pemaknaan tiap orang berbeda-beda. Namun ketika dia tahu sedang menjalankan atau enggak, kalau dia memang benar-benar menghidupkan value-nya, ketika itu lagi nggak dihidupkan, dia akan berasa ada sesuatu yang nggak bener nih gitu nih, nggak pas nih, nggak enak nih gitu. Karena apa? Karena ada sesuatu yang dia yakinin benar, dia sendiri nggak jalanin gitu. Dia kayak kalau bertepuk sebelah tangan mas sendiri, ini nggak ketemu gitu, nggak hidup bener-bener dalam apa yang dia nyatakan penting gitu. Jadi
yang akan ketika orang tersebut udah benar-benar nemuin value-nya tapi nggak menghidupkan, dia yang akan kerasa ganjil sendiri sih kalau menurut saya gitu ya. Ada conscious-nya dia lah, nuraninya dia yang halo, katanya ini penting, tetap terus gitu kan. Oke. Jadi itu guys ya, Aizen. Jadi memang ada perbedaan antara kamu memiliki value dan kamu menghidupinya. Dan the real itu adalah sebenarnya ketika kita ngomongin value adalah hidupin. Makanya living your value life. Dan di organisasi ya itu selalu ada ngomongin value, corporate value. BUMN sekarang gencar-gencarnya bilang akhlak. Oke. Di Sinarmas ada 6 values dan banyak lagi. Astra kurang kuat apa tuh values-nya? Sebetulnya apa sih corporate values itu menurut Bang Wirzal? Oke. So corporate values itu kalau menurut saya adalah sesuatu yang memang penting, terutama adalah dari organisasinya itu sendiri. Biasanya diawali dari foundernya yang apapun yang terjadi, ini adalah pondasi atau akar tadi yang nggak bisa diubah-ubah. Yang dijual bisa berubah, caranya bisa berubah, benar nggak? Caranya bisa berubah banget. Bisa. Tapi yang ini nggak boleh nggak ada. Dan biasanya memang itu adalah akar dari yang mendirikan perusahaannya itu sendiri. Ada sesuatu yang ini perusahaan ini banget nih. Ini bakal kerasa banget nih emang di sini. Makanya ketika sang founder masih ada dan memang benar-benar membuat tim yang akhirnya mengikuti ke dia, itu seperti tadi yang kita bilang, ketika orang melihat ada role modelnya, ada contohnya, ada tahu sampai ke perilakunya seperti apa, itu seperti kesepuh apa ya bahasanya ya, sedikit demi sedikit kena gitu ya, sedikit demi sedikit. Kalau kegores kan kayaknya sakit gitu ya, tersepuh gitu ya mungkin ya. Ada sapuan-sapuan yang mengenai sekitarnya, dan itu diharapkan bisa diteruskan lagi. Ketika perusahaan semakin besar dan juga semakin struktur organisasinya semakin kompleks, ini kan nggak bisa hanya berdiri di si founder saja. Nah, that's why core values tersebut perlu disusun, distrukturkan sehingga apa? Sehingga lebih mudah untuk dipahami, diyakini, dan akhirnya dihidupkan oleh semua orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Karena kalau enggak, apa bedanya dia dengan si perusahaan lain? Bisa jadi tidak ada sesuatu yang benar-benar membedakan. Loh, Bang Wirzal, bisa jadi kan value-nya sama. Yes, tapi ketika itu sudah sampai keturunan, ke behavior, ke cara-cara mengambil keputusan, cara-cara memilih pilihan, itu akan kelihatan mulai perbedaan-perbedaan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. So, buat perusahaan itu penting banget punya core values tersebut, karena bayangkan kalau tidak ada kesamaan tentang nilai-nilai yang diyakini, maka bisa jadi perahu yang namanya perusahaan olengnya ke sana ke sini. Ketika perlu mengambil keputusan yang sifatnya sangat-sangat penting ya, dan perlu memikirkan dari segi berbagai macam aspek, maka yang jadi pegangan yang mana? Yang akan menjadi pegangan apakah hanya cari yang praktis, cari yang simple, atau cari yang bagaimanapun juga ini yang kita yakini benar, ini yang penting, maka kita tetap lakukan. Itu yang akan membuat perbedaan ya. Oke, mantap, betul. Jadi kalau balik nih, kebetulan tahun 2003 saya pernah menulis sebuah jurnal, dan itu dinaikkan ke jurnal UGM. Itu tentang corporate values. Nah, di dalam jurnal saya itu saya sempat bilang bahwa corporate values itu adalah sebetulnya hal-hal yang diyakini bersama, diakui kebenarannya bersama, dan dianggap penting untuk dijadikan acuan berperilaku. Gitu. Sehingga memang tadi kayak yang Mas Budi jelaskan, orang dengan adanya core values atau corporate values ini, semua orang bergerak menuju perilaku yang sama, ada acuan yang sama. Tapi memang ada beberapa teori yang bilang, Mas Wirzal, bahwa itu bisa dari atas, dari owner, tetapi sebetulnya ada berbagai organisasi yang datangnya dari bawah, perilaku semua orang yang kemudian mengkristal dan diamini oleh keseluruhan sehingga menjadi sebuah values gitu. Nah, yang tadi itu adalah sebuah studi lah sebenarnya gitu, betul, ya. Nah, yang menarik ini adalah
orang-orang yang ada di organisasi kan sebetulnya individu-individu dengan values sendiri. Betul, Gitu. betul. Aku punya values yang sebetulnya tidak sama statementnya dengan Ya. organisasi, tetapi mungkin ada indikator perilaku yang sama gitu. Nah, tetapi mungkin bagi sebagian orang ada yang sebenarnya dia tuh galau, bingung gitu. Ya. Nah, apa yang harus dia lakukan pertama kali untuk ngecek? Do my values same with this company atau Oke, apa? oke. Gimana? Apa yang dia harus lakukan, Mas Oke. Rizal? So, Heeh. kalau misalnya dalam pelatihan yang saya adakan atau misalnya ketika diminta untuk lakukan internalisasi core values dalam perusahaan, saya nggak melakukan itu dari sudut pandang perusahaan terlebih dahulu. Oke. Kenapa? Karena yang tadi Mbak Tina bilang, kekhawatirannya bahkan bukan pertanyaan apakah value saya nyambung sama perusahaan atau tidak. Jangan-jangan pertanyaannya sebelum dari itu, saya tuh value-nya apa ya? Apa yang penting buat saya ya? Yes. So, untuk bisa menjawab itu, maka dia perlu temukan dulu apa sih yang penting buat dia. Dan ketika mencari yang penting buat dia, maka dia perlu mencari itu ke dalam. Mencari itu ke dalam berarti perlu memiliki waktu untuk stop sejenak, keluar dari rutinitas dia, melihat prioritas-prioritas yang dia punya dalam hidupnya gitu ya, dan melihat juga apa pengaruh-pengaruh yang ada dari sebelumnya, dari orang-orang sebelumnya gitu. Ada yang bilang who's your hero gitu kan, what do you hope for gitu kan. Dicari sesuatu yang dalam. Kayak contoh kemarin ya, ketika baru aja memberikan pelatihan core values itu, di hari pertama ketika saya ajak untuk dari kita lakukan sebuah kompetisi value, dari semua value-value yang menurut kalian penting gitu ya, list aja dulu. Kemudian kita buat kayak Piala Dunia tuh, si A ketemu si B, mana yang menang gitu ya, C ketemu D, mana yang menang, sampai difinalin. Tapi apa? Karena itu masih adanya di level kognitif, maka munculnya hal-hal yang hanya bagus sebagai kata-kata, belum ada feel-nya gitu loh. Karena tadi ketika kita menghidupkan tuh ada sesuatu yang ganjel yang sampai begitu ya. Ketika di esok hari saya ngajak bermain-main, ngajak bermain-main dengan sekarang teman-teman pikirkan, kalau ada hewan yang paling Anda suka, hewannya apa gitu ya. Ada hewan pertama yang disuka, hewan yang kedua apa, hewan yang ketiga apa. Ketika ditanya hewan kan berarti yang menjawab bukan akal pikiran ya, sesuatu yang kita sukain aja. Tapi setelah itu saya tanyakan, hewan ini menggambarkan apa? Ada yang ternyata ketemunya yang penting tuh bebas. Ada yang tentang berharga. Ada yang berharga itu juga menarik. Dia bilang pertama adalah yang value yang dia anggap penting itu respect. Apakah memberi respect atau mendapatkan respect, saya tanya gitu kan, saya gali gitu. Iya, karena memberi dan mendapatkan respect itu penting gitu. Saya juga berhak untuk dapat respect. Kalau itu nggak terpengaruh sama orang lain, kira-kira bahasanya apa? Makanya saya ganti, coba bagaimana kalau kamu bilang value saya adalah orang yang berharga. Artinya apa? Dimanapun, kapanpun, sama siapapun, bahkan pada orang yang tidak menghargai saya tahu bahwa saya berharga dan saya akan nunjukin bahwa saya berharga. Dan pada saat itu wajahnya berubah. Ada kata-kata yang mungkin lebih cocok buat seseorang dibandingkan orang lain. Ada teman saya yang mengikuti pelatihan saya, dia bilang, saya baru ngeh waktu itu kenapa ketika diikut pelatihannya Bang Wirzal jawabnya free ketika ditanya value-nya. Padahal bisa jadi free itu buat seorang perempuan berjilbab kok kayaknya gimana banget gitu. Emang mau bebas? No, free buat dia pemaknaannya adalah ketika tidak lagi dikekang oleh pikiran-pikiran yang busuk, pikiran-pikiran yang menghambat. Jadi pemaknaan terhadap nilai apa itu sendiri penting. Nah, ini balik ke yang tadi, kalau misalnya dia sudah ketemu satu value, mungkin namanya beda sama si corporate value itu. Tapi kalau kita cari, bisa mungkin ada yang bilang turunannya, behaviornya, atau ketika dimaknain lebih tinggi gitu ya, chunking up gitu ya, akan ketemu sesuatu yang kita sebenarnya berada di payung yang sama, cuma namanya aja beda. Sama kayak di ini aja Mbak, di truk Pantura ini kan ada tulisannya, lupa namanya inget rasanya. Ini berarti kalau lagi nyetir suka memperhatikan Pantura ya. Namanya bisa beda-beda, tapi yes. ada satu rasa, satu sesuatu yang membuat kita
itu saya mau ke situ, saya mau melakukan itu, saya janji untuk melakukan itu gitu. Iya. Dan Bang Wirzal tau nggak? Saya Mm-mm. tuh pengalaman kerja saya kan udah lumayan ya Mm. belasan tahun. Tapi biasanya saya paling lama bertahan 2 tahun, Mm-mm. 3 tahun di Mm-mm. sebuah company. Tapi di Mm-mm. sini saya sudah 8 tahun Wow. untuk pertama kali dalam hidup saya. Nah, Itu pertama pertama kalinya. kali Wow. lebih dari 3 tahun. 3 tahun. Biasanya 2 tahun, 3 tahun kalau ada yang ngajak, Hayo. "Kin, sini yuk bantuin saya." Oke. Oke, gitu ya. Di sini setiap kali orang ngajak saya bilang enggak. Kenapa? Karena ada values yang memang sama, match dan itu kuat gitu. Jadi contoh nih ya, di Sinar Mas itu ada value continuous improvement. Oke. Ya, dan kita itu dan positif. Mm-mm. Nah, saya itu orangnya lumayan senang dengan hal-hal kayak gitu dan itu emang dihidupin di tempat kita Mm-mm. gitu. Saya dikasih ruang gerak gitu ya Mm-mm. untuk melakukan sesuatu, untuk membuat sesuatu yang besar gitu dan Ya, positif ya. dan itu membuat saya jadi nyaman. Jadi, Oke. nah ini sebetulnya sebuah statement dari Ya, saya ya. bahwa penting Aizen memiliki sebuah kesamaan values Yes. dengan dimana kamu Yes. bekerja gitu. Bener banget. Dan Mm-mm. tadi Mbak Tina juga bilang tentang empowering others ya. Yes. Empowering others kan berarti kita melihat orang-orang itu improve-nya continue kan, Betul. dengan continue yang positif kan. Betul. Jadi Mm-mm. namanya bisa jadi awalnya bukan itu yang dirasa, tapi Betul. ketika itu ini nyambung nih gitu loh. Jadi saya bilang jadi wadah ya. Teman-teman bisa jadi punya values-nya masing-masing. Bener. Tapi selama itu di payung yang sama, artinya kan mungkin saya rasa kecil ya kemungkinan perusahaan punya values yang pokoknya lakukan segala cara gitu misalnya kan. Pokoknya sikat sana sikat sini. Mungkin bahasanya berbeda, Yes. tapi teman-teman ketika mau mencari makna yang lebih dalam, bahkan ternyata ketika values tersebut memang betul-betul dibuktikan, dijalankan betul. di perusahaan, baru kita akan nyaman. Betul. Permasalahannya, kalau yang saya banyak temuin ya, Mbak Tina, begitu banyak yang ketika perusahaan atau organisasi menyusun values, dari kita cari namanya dulu yang asik. Yes. Lalu kemudian ya udah kita ya kayaknya ini penting deh gitu ya. Betul. Kalau tadi yang Mbak Tina bilang bener banget, bisa jadi organisasi belum benar-benar sampai menyusun secara khusus dari foundernya. Tapi sudah hidup nih. Betul. Ada sesuatu yang hidup di dalam organisasi tersebut. Betul. Yuk kita cari sama-sama, kita susun sama-sama. Itu bisa banget. Betul. Tapi yang bakal jadi salah langkah banget adalah ketika udah kita pokoknya buat ini, namanya ini, Boy piye gitu ya. Silakan dihafalkan, ditaruh ditempel di poster-poster itu. Nggak ada rohnya. Iya. Karena Bang itu Wirzal benar itu berasa banget. Saya pernah kebetulan dapat klien. Jadi dia tuh sama. Mereka tuh kayak mulai dari sebuah terminologi yang cakep, ya kan? Namanya elang. Aduh. Pengen jadi elang, tapi baru dicari-cari nih. Cocokologi. Begitu jadi nih si elangnya dibuatlah di dinding, dibikin cantik desainnya. Pasti. Tapi nggak ada satupun yang ngerti itu apa elang. Nggak ada yang ngerasa kita punya values. Akhirnya saya dipanggil di sana untuk mencoba menghidupkan. Bu Tina, tolong ini culture elang di dissemination. Gimana caranya employees bisa gitu. Ya tadi karena emang akarnya salah masuknya. Masuk. Dari nama dulu. Betul. Iya. Malah jadi usulan saya waktu itu, coba kita bongkar dulu spirit dari elang. Jangan-jangan BOD juga nggak tahu ini elang apa. Dan somehow mereka tuh benar-benar tidak tahu. Itu kerjaan HR katanya. Oke, guys. Jadi kadang-kadang nggak perlu cakep-cakep namanya. Nama bisa belakangan kita buat cocokologinya, ya kan? Betul. Tapi yang penting tuh sebetulnya kita mau apa yang kita yakini, betul. apa yang kita anggap benar gitu ya, Bang Wirzal. Apa yang mau kita buat, jadi apapun yang terjadi ini kompasnya nih. Yes, betul. Dan cara berperilakunya jadinya mengikut sama itu, betul. gitu ya. Dan kadang-kadang istilahnya bisa nggak sama. Bisa banget. Bisa. Nah, berarti kan sebetulnya Mas Wirzal adalah pakem-pakem yang sebaiknya dilakukan oleh
organisasi ataupun misalnya katakanlah perpanjangan HR lah misalnya Oke. beberapa organisasi yang melakukan itu. Apa sih sebetulnya tips-tips yang paling tepat menurut Mas Oke. Wirzal ketika kita memang mau membuat corporate values Oke. dan menghidupkannya menjadi panduan yang diyakini bersama tadi? Ya. Gimana tuh? Oke. So ini ngomongin ke perusahaan dulu ya. Betul, ke Kalau di perusahaan. perusahaan berarti misalnya perusahaannya masih baru, masih ada foundernya, masih Oke. ada ruh awalnya gitu ya, Oke, jiwa heeh. awalnya. Maka yang paling bagus adalah benar-benar serap sebanyak mungkin dari si founder tersebut. Artinya apa? Kalaupun itu adalah ada dari tim HR ataupun ada memang tim khusus untuk corporate culture ini, maka silahkan lakukan bisa yang namanya adalah benar-benar di modeling Oke. si founder ini dari segi mungkin wawancara, kemudian banyak bertanya, kemudian banyak Pak, kalau misalnya begini yang terjadi kira-kira apa pilihan Bapak gitu, apa yang perlu kita lakukan. Kenapa? Karena ruh awalnya masih ada dan masih bisa memastikan kira-kira ini mau kemana sih memang. Karena visi besarnya perusahaan kan masih ada sama beliau gitu ya. Betul, Ketika itu betul. masih ada. Tapi ketika perusahaan sudah sangat-sangat membesar atau perusahaan pada awalnya dibuat sebagai pokoknya perpanjangan perusahaan lain atau bagaimana yang perlu gerak dulu lah, perlu jadi dulu, perlu mulai produktif, hidup. Oke. Tapi habis ini kita apa nih yang jadi pegangan kita? Nah, itu yang bisa dilakukan adalah betul mencari value agents. Jadi kalau ada change management berarti ada agent of change-nya. Nah, ini ada values agents-nya di mana dicari di berbagai lapisan perusahaan tersebut, apa sih yang membuat kita ini bersama gitu ya. Selain dari segi bahwa kita sama-sama bekerja di sini, tapi apa yang akhirnya menyatukan kita? Apa yang membuat Mbak Tina mau lebih dari 3 tahun di sini? Apa yang membuat cocok di sini? Apa yang nyaman, yang sesuatu itu kalau kita bisa pertahankan culture seperti ini, environment seperti ini, berarti itu kan sudah dalam bentuk behavior-nya. Betul. Itu melambangkan apa sih dari value-nya? Sesuatu yang kita imani sama-sama, kita yakini sama-samanya, pondasinya sama-sama. Nah, itu bisa di melalui banyak FGD, kemudian kita memang mungkin bisa jadi ada trial and error, bisa jadi belum ketemu nama yang pas, atau setelah berapa lama baru bisa dicocok-cocokin tuh. Baru setelah clear, kalau kita mau membuat turunannya menjadi lagu, himne, mars, mau jadi yel-yelnya, mau jadi ada gerakan-gerakan tertentu untuk jargon-jargonnya. Saya ingat banget pergi ke sebuah pabrik perusahaan besar, di tiap ininya, tiap belok tuh ada aja gitu diingatkan. Tapi itu semua akan jadi palsu ketika hanya tulisan tadi ya, elang gitu. Opo artinya gitu ya. Hanya Apa simbol artinya? yang tak punya Hanya sebuah makna. simbol yang tak punya Benar, makna. betul. Tapi ketika itu sudah sangat-sangat dibuat memang ini loh yang kita yakinin, itu menjadi penguat. Itu menjadi artefak-artefak yang oh ini loh kita banget tuh ini gitu loh. Agree. Berasanya banget tuh ini. Tapi kalau itu belum sampai ke yang deep, yang sampai dalam banget dan diyakini sama-sama, maka itu cuma jadi tempelan-tempelan doang. Itu jadi sesuatu yang ya udah pemanis piala pinggir aja gitu, nggak ada yang benar-benar peduli gitu. So daripada membuat yang bagusnya dulu, dicetaknya atau ininya dulu, lebih baik kumpul bareng-bareng. Kalaupun itu bukan sama semuanya, tapi ada perwakilan-perwakilan yang mewakili suara dari organisasi tersebut. Apa nih yang kita anggap penting? Ya, memang betul itu kadang-kadang perlu dibantu ya, Mbak, lewat coaching, ya grup coaching ya, atau lewat dengan konsultan, atau juga akhirnya baru turunannya ketika itu sudah clear bisa dilakukan training internalization core values. Kalau belum ada, kita mau internalization core values, apa yang mau kita trainingkan kan, sama seperti Mbak Tina tadi. Elangnya yang mana yang mau yang elang yang mana nih yang mau di trainingkan gitu kan. Betul. Jadi memang Aizen gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nih mau mengimplementasikan atau memperkuat atau bahkan mau membuat baru core values gitu ya, dan bingung mulai dari mana, sebenarnya
mulai dari hal-hal esensial dulu ya, datang Yes. ke owner-nya gitu ya, atau kalau misalnya itu profesional dikelola profesional maka CEO-nya, Yes. board of Board of director-nya directors. gitu ya. Nah, kalau butuh pendampingan jangan kemana-mana. Pastikan tetap ke IIRC. Jualan sedikit guys. Kenapa? Karena kita memang cukup concern dengan core values dan kita sudah menerapkan ini. Dan kita juga punya pakar-pakar yang cukup bagus gitu ya. Dan emang mereka menghidupkan values dalam kehidupan mereka dan dalam organisasi. Contohnya Kang Wirzal atau Bang Wirzal. Ini adalah salah satu senior trainer kita yang memang membawakan modul-modul Living Your Core Values Life Yeah. atau Corporate Values gitu. So, stay tune aja gitu ya. Oke, mari kita balik ke topik. Oke. Biasa, Biz Dev itu jualan. Oh, jual pasti. Jualan. Nah, balik lagi tadi misalnya gini. Ketika misalnya nih ada karyawan yang sebenarnya dia ngerasa kayak ini values-nya nggak sama nih organisasi dengan saya gitu kan. Terus dia bingung, dia sebetulnya mau kerja di sini, pekerjaannya dia suka tapi kayak ada yang salah gitu. Oke. Nah, Bang Wirzal melihat ini gimana dan apa sebetulnya saran Bang Wirzal kepada orang ini Orang ini, gitu? Oke. Ketika ada yang nggak nyaman, dicek dulu. Is it the values atau ada just an event? Oke. Atau just Menarik. a person? Yes. Kadang-kadang generalisasi kita gitu. Iya. Kadang-kadang kan kita ini semalam saya baru habis sharing tentang forgiveness sih sebenarnya. Saya sharing, tapi saya bilang salah satu yang sebenarnya nggak perlu dimaafkan apa? Kadang-kadang kita sendiri yang buat masalahnya dengan apa? Dengan filter di DG kita kan, deletion, distortion, generalization, dan itu kemana-mana. Salah satunya bisa jadi kita ngerasa nggak nyaman nih. Betul. Jangan-jangan bukan values dari perusahaannya, jangan-jangan it's just your bos kebetulan dia gayanya begitu. Betul. Dan itu jangan-jangan hanya gaya atau cara atau si batang itu doang. Niat utamanya mah tetap dengan akar yang kuatnya itu tujuan kita besarnya ke sini loh. Tapi memang caranya nggak sesuai gitu. Nah, kalau misalnya itu adanya di event tersebut atau di cara tersebut, maka batasi cara penyelesaiannya juga di situ. Artinya kalau memang perlu berdiskusi, kalau perlu berdialog untuk menanyakan di bagian mana yang oke, di bagian mana yang sudah mungkin sampai misalnya cara luar biasa kasar, nggak bisa diinikan. Apa yang bisa disampaikan? Pak, saya misalnya, saya bisa melakukan ini, saya minta tolong juga untuk bagaimana caranya komunikasi kita bisa lebih lancar. Apa yang bisa saya lakukan supaya bisa ngebantu itu, Pak? Karena ketika kemarin saya merasa agak terlalu gimana gitu ya. Misalnya kita cari caranya. Tapi itu juga posisinya di cara dengan punya value yang sama-sama. Bisa jadi kalau kita lihat dari POV lebih luas, oh si Bapak ini lagi jadi sandwich generation yang di dalam kantor ya kan, digeprek di area atas dan di bawah juga masih ini. Oh dia lagi burn out-nya dia aja. Oh oke. Dapatkah kita menerima itu dan it's okay pada saat itu Pak. Saya juga akan ngebantu bagaimana caranya supaya komunikasi kita jadi lebih lancar juga. Misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ini benar-benar berbeda sekali, maka teman-teman mungkin perlu berpikir. Kalau misalnya saya terus-menerus ada di sini, apakah saya juga akan memberikan value terbaik saya, atau justru saya akhirnya saya ada atau nggak ada sama aja. Nah kalau udah kayak begitu kan, apa yang dipertahankan gitu loh, betul. Apa yang dicari. Saya punya salah satu prinsip adalah sebisa mungkin kalau saya berada di satu tempat, bagaimana caranya saya tetap bisa memberikan sesuatu gitu loh. Sebisa mungkin gitu. Mungkin nggak bisa di setiap tempat sama levelnya gitu. Tapi kalau saya berada di situ, gimana ya? Saya bisa memberikan sesuatu di situ. Kalau nggak, mau ngapain saya di situ gitu. Mungkin lebih baik saya nggak di situ kali gitu. Ada tempat-tempat lain yang saya butuh mereka dan mereka juga butuh saya gitu. So teman-teman jangan khawatir juga. Artinya kalaupun sampai itu yang terjadi ya dengan cara baik-baik lah tentunya. Betul, gitu. Nggak perlu jadikan itu personal, nggak perlu itu jadikan itu sesuatu yang akhirnya malah teman-teman menyesal di kemudian hari. Jadi tetap gunakan dengan cara-cara yang baik.
Tapi paling penting tadi kita cek dulu, jangan-jangan itu adanya Iya. di pikiran kita aja nih, Betul. baper gitu. Benar. Itu hanya hal-hal yang sifatnya Agree. ternyata situasional. Ada kejadian begitu aja, ada event, ada lagi project mungkin lagi dikejar deadline atau bagaimana. So silakan teman-teman Cek. di-assess lagi ya, Iya. evaluasi lagi ya. Betul, cek dan recheck ya. Cognitive distortionnya Iya, ini gimana? apa Nah, nih? iya, jadi ada kadang-kadang manusia itu memang cognitive disorder Yes. itu tadi yang dibilang mengeneralisasi, menghilangkan part-part tertentu agar membenarkan apa yang kita Membenarkan itu. pikirkan Yes. gitu ya. Iya, kayak misalnya ini kita dimarahin bos kita pada momen tertentu, kita bilang, di sini marah-marah terus, semua bos marah-marah, kan generalisasi. Iya, Padahal nggak semuanya. nggak semua. Coba step back dulu gitu ya. Nah, itu yang dilakukan. Kalau at the end sudah melakukan itu, terus kita sudah mengukur, mengakses apakah kita masih bisa melakukan sesuatu, memberikan impact kepada organisasi ini, atau jangan-jangan kita jadi nanti terimpact menjadi negatif Iya, gitu kan. iya. Nah, ada momen dimana kita untuk Perlu memutuskan, betul. tapi dengan cara yang baik. Betul. Karena kan organisasi itu terdiri dari individu-individu di dalamnya. Iya. Bisa jadi kita akan cross di lain tempat. Betul, di gitu. lain tempat, lain waktu ya. Betul. Nah, tentu kita sebagai practitioner, misalnya nih HR ataupun coach ataupun boss, leaders gitu kan, nggak kepengen dong perusahaan kita menjadi organisasi yang ditinggalkan orang karena values-nya. Nggak Jangan oke. sampai dong. Jangan sampai gitu ya. Sehingga memang ini menjadi penting buat kita organisasi memperhatikan kembali sudah sejauh mana, sudah sekuat apa values yang kita inginkan itu mengakar tumbuh di dalam organisasi. Nah, mungkin kalau Bang Wirzal nih, apa sih tips efektif lah gitu ya kepada para leaders untuk bisa memastikan bersama-sama agar values-nya ini kuat. Jadi ini bukan cuma tugas HR doang, tapi you are a leader also gitu. Nah, gimana? Ya, yang jelas tadi ketika values tadi adalah sesuatu yang disepakati bersama-sama, maka nggak bisa itu hanya diyakini oleh 1-2 orang saja. Perlu ada, kalau itu baru distrukturkan, perlu ada values agent tadi itu ya, yang memang benar-benar dia jadi menghidupkan itu di berbagai aktivitas, dibuat berbagai event, atau misalnya ada gimmick-gimmick tertentu yang untuk mengingatkan hal tersebut, termasuk di dalamnya ada internalization core values training. Tapi training itu hanyalah training, dan itu hanya sebuah event, dan itu hanya mungkin bisa jadi pemantik. Betul. Yang paling penting adalah bagaimana caranya itu secara kontinu bisa dijalankan di dalam perusahaan. So untuk seperti itu, maka leader itu benar-benar turun. And when I say leader, bukan hanya leader as jabatan, tapi ketika dimanapun dia berada dan dia punya peran tertentu di situ, as a leader, apa yang bisa saya lakukan di situ untuk menunjukkan bahwa value ini dihidupkan. Betul. Apakah kita membuat diri kita accountable, dan apakah kita hold other people accountable? Tapi itu hanya bisa terjadi ketika kita sama-sama sudah meyakini hal yang sama. Kalau misalnya ibaratnya kalau contoh tim sepak bola gitu ya, kalau misalnya mereka tidak lagi nggak nyambung nih, maka ya udah, yang satu begini, yang satu begini, satu gol, yang lain juga biasa aja, atau buat kesalahan, ya udahlah dia yang salah gitu, nggak peduli. Tapi ketika dia sudah mulai berani untuk mengingatkan satu sama lain, hello, tadi yang lo lakukan nggak bener lo, berbahaya lo bukan cuma buat perusahaan, akhirnya buat lo juga gitu. Ketika sudah sampai ada orang-orang yang mau hold us accountable dan saling seperti itu, maka berarti itu udah mulai hidup. Tuh, karena saling ingetin. Karena tadi kapalnya barengan kan, kapalnya barengan. Tapi kalau misalnya itu cuma jadi tadi jargon, cuma jadi tempelan di situ, dia jalanin kan, dia jalanin, dia nggak jalanin, ya sudahlah, yang penting gue aman, gue baik-baik aja, urusan kerjanya dia lah gitu. Tapi kalau kita benar-benar melihat value ini adalah sesuatu yang penting, bareng-bareng kita imanin, we will ask other person accountable. Itu. Dan berani ya untuk kita
konfront dalam artian bukan menyalahkan ya, tapi mengingatkan untuk sama-sama bareng-bareng di sini. Oke. Dan sebetulnya yang dijelaskan Bang Wirzal ini sejalan dengan konsep yang memang kita selalu gunakan di dalam IIRC, yaitu 70-20-10. Tadi kan Bang Wirzal bilang training itu hanya 10% pemantik. Yes. Nah, dia hanya memang memantik tadi istilahnya memantik. ya. Agree gitu. Jadi itu kayak mengingatkan kembali even sebuah perusahaan yang sudah lama gitu ya. Walaupun penanaman nilainya sudah lama, tapi tetap perlu refreshment. Pasti. Nah, ini yang kita lakukan juga di Tech Connect di Sinarmas gitu ya. Nah, tadi 20%-nya tadi kan sempat bilang leaders tuh mengingatkan, melakukan coaching, mentoring gitu ya, terkait implementasi dari si core values tadi. Dan yang paling penting adalah si 70-nya bagaimana mereka mempraktekkan itu dalam keseharian mereka, dalam pekerjaannya, dalam bernafasnya mereka begitu melangkahkan kaki ke perusahaan. The values life gitu ya. Kita bisa tahu nih, ini orang Sinarmas banget nih. Oke. Saya kalau dibuka nih ya. Six values berlandaskan nilai integritas. Kita ada nyanyinya loh. Iya. Bang Wirzal kemarin juga udah mempraktekkan gitu ya. Iya. Lucu ketika kemarin misalnya teman-teman yang benar-benar baru masuk ke dalam satu organisasi dikasih lagu kayak begitu, enggak apa sih ini gitu, kenapa harus mendengarkan ini, kan belum dapat ya ininya. Tapi ketika sudah dijalankan, betul mereka belum hafal lagunya, belum hafal gerakannya, tapi sudah ada sesuatu yang memantik tadi untuk nah lagu-lagu poster-poster yang hal-hal seperti itu jadi pengingat terus juga gitu. Tapi bukan yang paling utama. Artefak itu sebetulnya mendukung. Gitu. Menarik sekali ini kalau ngomongin core values gitu ya. Dan Aizen, kalau kita dengerin dari tadi ya, dari awal bahwa core values itu atau values itu adalah merupakan akar gitu ya, yang kalaupun misalnya suatu saat itu human being atau to be gitu ya, batangnya, buahnya tadi sebagai to have-nya dipotong, kalau akarnya kuat tetap bisa tumbuh batangnya. So guys, perkuat akarnya. Sebagai individu, sebagai organisasi, perkuat juga core values dari perusahaannya sehingga memang mengakar gitu ya. Dan tadi apalagi Bang Wirzal mungkin mau memberikan rangkuman sedikit. Oke. So kalau kenapa buat saya ini penting ya? Kalau kita bilang values itu nilai-nilai apa sih nilai-nilai ini? Mungkin ada yang bilang, itu nilai-nilai kebaikan. Ada yang bilang nilai-nilai universal. Ada yang bilang nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ketuhanan. Ada yang bilang norms. Ketika itu sampai ke nilai-nilai spiritual atau nilai-nilai ketuhanan, sesuatu yang saya yakini adalah Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita nggak pakai maha. Tapi kita bisa dong jadi orang yang penuh kasih sayang. Tuhan Maha Pencipta. Kita nggak pakai maha, tapi kita bisa dong jadi orang yang inovatif. So ketika teman-teman Anda menghidupkan values Anda, bahkan ketika Anda menghidupkan values organisasi Anda, yang saya yakin itu juga baik adanya, mengajarkan sesuatu yang baik yang kita perlu pegang sebagai panduannya, sebagai kompasnya. Saya yakin dan percaya ketika kita meniatkan dengan baik, dengan benar, itu kita sedang dekat dengan Tuhan melalui nilai-nilainya, melalui nama-namanya. Apapun namanya beda ya, bisa jadi namanya beda-beda gitu. Tapi ada sesuatu yang dalam banget di situ. Karena saya yakin dan percaya kita hadir di dunia ini untuk memancarkan cahayanya, memancarkan nilai-nilainya. Itu sih teman-teman ya. Mantap. Jadi Aizen, kalau kita kerja, kita ke kantor tujuannya dapatin gaji, itu one thing. Tapi kalau disertai dengan niat tadi bagaimana kita datang ke kantor tidak hanya bekerja tetapi memberikan makna untuk orang lain juga, untuk lingkungan, untuk perusahaan, maka yang tadinya cuma untuk cari duit jadi juga menjadi ibadah untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kalau dalam Islamnya gitu. Luar biasa, inspiratif sekali Bang Wirzal. Terima kasih banyak. Mengingatkan juga kepada kepada kita dan Aizen ya untuk selalu living your life values life gitu. Oke, itu saja dari kami. Nantikan di episode berikutnya dan jangan lupa
Kalau teman-teman ingin perusahaannya ya mendapatkan training values di organisasinya, kontak aja IIRC, ITSB Innovation and Research Center. Kita punya Bang Wirza dan juga tentunya pakar-pakar lainnya yang siap membantu Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih Bang Wirza. Dengan senang Oke, hati, Mbak kita Dita. ada sedikit kenang-kenangan ya. Oke. Jadi IIRC itu adalah singkatan dari ITSB Innovation and Research Center. Kita memang selalu memulai dengan program-program yang akhirnya akan mendukung orang untuk selalu berinovasi. Dan hasil inovasinya selalu ditinjau ulang untuk kemudian mendapatkan improvement. Oke. Itu maksud dari judulnya Judulnya IIRC. ya, siap. Silakan Bang Terima kasih Wirza. banyak. Semoga bermanfaat.